UN News kembali menyapa Anda pada hari ini. Kembali berjumpa bersama saya Tiara Nabila dalam UN News. Kebakaran terjadi pada lapak barang rongsokan di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Pemadaman memakan waktu hingga 2,5 jam. Belum diketahui penyebab dan korban dalam kebakaran tersebut. Sebuah kawasan lapak semi permanen barang rongsokan di Kebon Jeruk, Jakarta Barat ludes terbakar pada Kamis 1 Desember 2022 sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Belasan mobil pemadam kebakaran dengan 70 personil dikerahkan ke lokasi kejadian. Diketahui pemadaman memakan waktu hingga 2,5 jam setelah laporan diterima, karena petugas damkar harus menyisir setiap titik untuk mencegah terjadinya penyalaan api kembali. Sejauh ini belum diketahui penyebab dan korban dalam kebakaran tersebut, namun api diduga berasal dari korsleting listrik kabel yang ada di lapak. Seorang siswi SMP di Tasikmalaya ditemukan tewas bersimbah darah di rumah. Korban ditemukan sudah dalam kondisi berlumuran darah dengan posisi telungkup di ruang tamu. Berikut informasinya. Seorang siswi SMP di Kampung Beor, Desa Cipicung, Kecamatan Culamegak, Tasikmalaya, Jawa Barat, ditemukan tewas bersimbah darah di rumah. Kejadian pada Rabu 30 November itu bermula saat sang nenek pulang dari sawah sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Menemukan korban sudah dalam kondisi berlumuran darah dengan posisi telungkup di ruang tamu. Nenek korban langsung berteriak dan meminta bantuan tetangga dengan jarak yang cukup jauh. Warga pun langsung berdatangan ke lokasi kejadian. Kini kasusnya masih ditangani penyidik Satreskrim Polres Tasikmalaya. Dan jenazah masih berada di ruang kamar mayat RSUD SMC Singaparna untuk penyelidikan lebih lanjut. Namun dari hasil olah TKP, ditemukan luka pada bagian telinga dan kening korban. Informasinya, korban tinggal bersama nenek dan kakeknya setelah kedua orang tua korban bercerai. Mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Irfan Suryanagara dan Endang Kusumawati menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Balai Bandung, Jawa Barat beberapa waktu yang lalu. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum menilai kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan penggelapan uang. Berikut informasinya. Mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Irfan Suryanagara beserta istrinya Endang Kusumawati terdakwa kasus penggelapan uang senilai 58 miliar boleh menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Balai Bandung, Jawa Barat. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum menilai kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan penggelapan uang dengan dakwaan pasal 378 KUHP dan 372 Junto pasal 55 ayat ke-1 KUHP dan dakwaan kedua pasal 345 Undang-Undang TPPU dengan ancaman 20 tahun penjara. Dalam sidang ini, terdakwa Irfan Suryanagara beserta istri Endang Kusumawati dihadirkan secara online. Di hadapan Ketua Majelis Hakim Jaksa Penuntut Umum, Yendri Aidil Fitra, membacakan dakwaannya bahwa terdakwa Irfan Suryanagara bersama Endang Kusumawati telah menawarkan investasi pembelian tanah, pembangunan villa dan pembelian DO BBM dengan janji-janji yang ditawarkan kepada saksi korban, Steli Ganda Wijaya dengan total kerugian 58 miliar lebih. 8 dan pasal 372 itu dakwaan pertama. Dan dakwaan keduanya itu mengenai pasal 3, pertama ya pasal 3, yang kedua pasal 4, yang ketiga pasal 5 mengenai TPPU, tindak pidana pencucian uang. Saya tadi kita cuma membaca dakwaan, ternyata dari pihak penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi, maka sesuai tadi kesepakatan di depan persidangan akan kita lanjutkan dengan pembuktian pada hari Senin tanggal 5. Alasannya kenapa Pak untuk menerapkan pasal-pasal yang tadi disebutkan? Itu berdasarkan dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, di mana penyidik menerapkan pasal yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi kami selaku penuntut umum lah yang akan membuktikan apa yang disangkakan oleh penyidik tadi. Ancaman kedua terdakwa ini melakukan secara bersama-sama atau sebenarnya? Ya, kita mendakwakan secara bersama-sama karena status mereka mengaku suami istri. Dan di dakwaan itu tadi rekan-rekan kan mendengar bahwa
adalah peranan si istrinya. Makanya kita tetapkan dengan menerapkan pasal junto 55. Itu yang dilakukan oleh satu orang atau lebih secara bersama-sama. Sebagai orang yang melakukan, turut melakukan, atau yang menyuruh melakukan. Ya. Pak Jasa, itu uang itu dipergunakan atau memang tidak dipergunakan? Ya, berdasarkan dakwaan kami bahwa memang uang itu dipergunakan untuk kegiatan pembelian SPBU tadi, seperti rekan-rekan dengar tadi kan. Ya. Ada pembelian SPBU, ada tanah, ada villa, itu dibelikan semua memang. Tapi atas nama siapa? Atas nama istrinya, Endang. 58 miliar, Pak. Total kerugian berdasarkan audit 58 miliar 504 sekian lah. Sementara itu, penasihat hukum terdakwa, Rendra, pihaknya tidak akan melakukan eksepsi agar sidang dilanjutkan ke saksi-saksi. Tapi saya pikir ya kita lihat saja di pembuktian nanti, karena jaksa kan berkewajiban untuk membuktikan nanti kan apa yang tidak. Kalau saya nggak salah kurang lebih sekitar 25 orang ya, 24 atau 25 orang. Ada saksi ahli. Saksi ahli kita akan ajukan tentunya. Kenapa tidak mengajukan eksepsi? Kita ingin supaya cepat, karena ya klien kami dizolimi lah. Jadi kami ingin supaya perkara ini cepat selesai dan mendapatkan kepastian hukum. Sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda keterangan saksi-saksi dari jaksa penuntut umum. Belakangan ini beberapa daerah di Indonesia dilanda hujan deras menyebabkan tembok sepanjang 30 meter ambruk menimpa 4 mobil yang terparkir di Jalan Bintaro. Sebuah tembok roboh dan timpa sejumlah mobil di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan pada Kamis 1 Desember lalu. Tembok Pemda salah satu bank tersebut roboh menimpa 4 mobil yang terparkir di bawahnya. Kapolsek Pondok Aren, Kompol Endi menyebut, jika tembok tersebut merupakan pembatas antar wilayah bank dengan jalan menuju perkampungan. Endi menyebut jika tembok tersebut roboh akibat hujan yang lebat yang terjadi di lokasi tersebut. Diketahui tembok tersebut setinggi 4 meter dan panjang 30 meter. Video yang beredar memperlihatkan detik-detik robohnya tembok tersebut dan langsung menimpa mobil yang langsung tertimbun reruntuhan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun 4 mobil ringsek tertimpa tembok. Setelah jeda pariwara yang berikut ini, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetap di UN News.